Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Halid, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, NPM 1901 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat model rekrutmen, strategi pemasaran, dan sistem pembelian pada contoh studi kasus PT Bulan Sabit untuk memenuhi ujian tengah semester aplikasi manajemen terpadu. Untuk penjelasan singkat tentang studi kasusnya, berikut saya paparkan. Dapat dilihat pada slide studi kasus ini, ada suatu perusahaan yang bernama PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau food and beverage, yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, yang diantaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang itu dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat. Jadi pada studi kasus ini saya diminta untuk memposisikan diri saya sebagai general manager yang siap dimutasi ke kantor cabang perwakilan dan diminta untuk membuat model rekrutmennya, konsep pemasaran, dan juga siklus pembelian. Nah, untuk yang pertama itu model rekrutmen. Untuk model rekrutmennya sendiri, saya akan mencoba menggunakan platform Odoo. Untuk tutorial menggunakan platformnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Oh ya, ada sedikit informasi yang belum disampaikan. Jadi saya di sini dimisalkan akan dimutasi untuk menjadi general manager di kantor cabang yang berada di Sumatera. Dan untuk posisi yang ditawarkan untuk rekrutmen sendiri itu ada 4, yaitu ada staff produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Nah, jadi untuk membuat model rekrutmennya di platform Odoo, yang pertama kita bisa menggunakan atau mengklik mulai sekarang. Nah, jadi aplikasi Odoo ini sendiri menyediakan berbagai pilihan aplikasi yang bisa menunjang kegiatan bisnis lebih efisien lagi. Mulai dari penjualan, pengoperasian, produksi, situs web, pemasaran, sumber daya manusia, dan penyesuaian. Jadi untuk membuat model rekrutmen, kita akan menuju ke pilihan sumber daya manusia dan mengambil rekrutmen. Lalu klik lanjutkan. Di sini kita akan diminta untuk mengisi nama depan, email, nama perusahaan, nomor telepon, negara, bahasa, skala perusahaan, dan nilai utama. Jadi untuk nama perusahaannya sendiri yaitu PT Bulan Sabit, dan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Skala perusahaannya 5-20 dan minat utamanya digunakan dalam perusahaan sendiri. Kita klik mulai sekarang dan kita menunggu openingnya sebentar. Nah, setelah di sini kita akan diminta untuk membuat rekrutmennya dulu dan membuat job positionnya. Jadi kita misalkan untuk job position pertama yaitu staff produksi, dan kita isi application email staff_produksi. Jadi application email ini yang nantinya akan si pelamar kirim berkas mereka ke email ini. Lalu kita pencet create. Nah, setelah itu kita bikin lagi untuk 3 lainnya.
Nah, oke, jadi seperti ini tampilannya setelah keempat-empatnya sudah dibuat. Nah, jadi untuk menentukan berapa orang yang direkrut, kita bisa ke menu edit, lalu ke bagian rekrutmen, dan di bagian expert new employee ini kita bisa memilih mau berapa orang yang kita rekrut. Misalkan di bagian digital marketing kita ambil 2 orang dan klik save. Lalu kita kembali lagi ke menu rekrutmennya dan menunggu aplikasi dari si pelamar kerja. Nah, selanjutnya kita misalkan di bagian digital marketing ini sudah ada satu aplikasi yang masuk, dan langsung saja kita pencet one new application. Di sini ada satu aplikasi masuk dari Tono, dan kita bisa pencet ini untuk melihat tentang dia, entah dari phone mobile, degree, dan lain-lain sebagainya. Setelah dirasa cukup dilihat dan memenuhi standar untuk ke interview, kita bisa klik ke rekrutmen kembali, one application, dan memindahkannya ke first interview. Nah, di bagian first interview ini kita bisa pencet titik 3 dan men-schedule interviewnya. Jadi kita misalkan Tono akan menjalankan interview pada tanggal 1 November. Dan dan kita pencet add. Nah, di sini bisa kita lihat Nah, di sini email tersebut akan dikirim ke saya sendiri dan ke Tono. Dan di sini ada starting dan ending untuk wawancaranya. Setelah itu kita pencet save. Nah, jadi ketika setelah selesai interviewnya, kita bisa kembali ke menu bagian job position application ini dan mencet logo jam ini dan menekan tanda centang ini sebagai tanda dia setelah selesai melakukan interview, dan pencet done. Nah, jika ia diterima, kita bisa langsung memindahkan dia ke bagian kontrak proposal. Jika aplikasi dari pelamar sudah didata semuanya dan kita sudah mendapat jumlah orang yang akan direkrut, kita bisa menyelesaikan rekrutmen ini dengan cara memencet titik 3 di bagian kanan dan rekrutmen done. Nah, rekrutmen done. Maka setelah kita pencet rekrutmen done ini, tidak ada lagi aplikasi yang akan masuk. Selanjutnya, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran yang akan diterapkan di PT Bulan Sabit. Baik, kita lanjut ke strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu 2 cara, melalui online marketing dan juga offline marketing. Nah, untuk online marketingnya sendiri menggunakan 3 metode, yaitu menggunakan sosial media, website, dan kemitraan. Untuk sosial media sendiri yang digunakan itu ada Facebook, Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Keempat media sosial ini dipilih karena penggunanya yang banyak dan juga lalu lintas informasi yang begitu cepat, sehingga diharapkan informasi tentang produk yang kami tawarkan itu bisa disampaikan secara cepat dan jelas kepada calon konsumen. Yang kedua, kami akan menggunakan website atau aplikasi. Tentunya ini akan lebih mempermudah si calon konsumen untuk mengetahui dan juga memesan produk yang kami tawarkan. Dan yang ketiga, tidak lupa untuk menjalin kemitraan, karena di era yang sekarang ini orang-orang mungkin malas untuk pergi keluar membeli makan, maka kemitraan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood menjadi pilihan yang sangat bagus untuk melirik konsumen. Lalu untuk offline marketingnya itu bisa menggunakan brosur atau flyer yang kita berikan langsung kepada calon pelanggan pada saat mereka mengunjungi mungkin, atau pada saat
kita mengirimkan produk ke calon konsumen, atau bisa juga dari mouth to mouth atau dari mulut ke mulut, dimana dengan cara memberikan kesan dan pengalaman kepada konsumen. Jadi semakin baik kesan dan pengalaman yang kita berikan konsumen, maka konsumen akan menawarkan produk kita kepada orang-orang terdekatnya. Kita juga bisa melibatkan community atau komunitas pecinta kuliner, dan juga bisa memanfaatkan endorsement yang melibatkan artis atau public figure untuk mempromosikannya. Nah, untuk siklus pembeliannya bagaimana? Kurang lebih kerangka siklus pembeliannya itu sebagai berikut. Jadi kira-kira bentuk siklus pembeliannya seperti ini. Untuk step awal tentunya kita akan melist dulu atau melihat permintaan pembelian kita, apa aja yang dibutuhkan, dan perusahaan mana saja yang akan dijadikan sebagai supplier. Setelah barang-barang itu ditentukan, kita akan melakukan pre-order. Pre-order ini kita memasukkan barang-barang yang akan kita beli ke list, dan untuk selanjutnya ada dua pilihan, entah barang itu akan dikirim dan kita menerima barangnya lalu fakturnya akan muncul, atau barangnya dikirim langsung, setelah kita pre-order langsung dikirim dan kita akan menerima faktur pembelian. Jadi setelah faktur pembeliannya ada, kita bisa melaju ke langkah membayar atau meretur pembelian jika ada barang yang diterima itu cacat atau tidak layak pakai. Jadi di bagian ini yang paling penting adalah faktor pembeliannya, karena jika tidak ada faktor pembelian maka kita tidak bisa meretur pembeliannya, dan juga akan berdampak kepada catatan keuangannya karena tidak ada bukti pembayaran dari pembelian tersebut. Kurang lebih seperti ini untuk siklus pembeliannya. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.